Sembilan Naga adalah deretan tokoh pengusaha yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Namun hanya beberapa di antara mereka yang cukup familiar untuk orang awam. Padahal rekam jejak semuanya lumayan menarik loh. Dan tanpa berlama-lama, inilah sosok sembilan naga yang begitu berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. 9. Robert Budi Hartono. Dia dan juga kakaknya yaitu Michael Bambang Hartono lebih dikenal oleh orang sebagai duo Hartono, sang pemilik grup Jarum. Berdasarkan berita yang dilansir, mereka menempati urutan ketiga dan keempat sebagai orang terkaya di Indonesia. Dengan total kekayaan masing-masing sebesar 403 triliun rupiah dan juga 386 triliun rupiah, di mana sumber kekayaan tersebut berasal dari gurita bisnisnya yaitu Bank BCA. Kemudian rokok Jarum itu sendiri dan juga berasal dari Blibli.com. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga ada perusahaan penyedia layanan, menara telekomunikasi yang telah melantai di bursa dengan nama Sarana Menara Nusantara. Terus mereka juga bermain di industri motor listrik yang lagi hype melalui jaringan bisnis Polytron langsung. Dan tahu sih kalian, kalau toko Transmarket itu juga punya mereka, yang dikelola dalam sebuah perusahaan bernama Supraboga Lestari. 8. Rusdi Kirana. Sosok Rusdi Kirana yang mulai membangun kerajaan bisnisnya sejak tahun 1990 dengan diawali sebagai biro penjualan tiket Lion Tour yang mengumpulkan dana yang nantinya dipakai sebagai modal Lion Air. Terobosan itu terbukti sukses dan hanya dalam waktu 6 tahun, grup itu telah punya 24 unit pesawat dengan jumlah penumpang sekitar 600.000 orang per bulan. Kemudian usahanya juga masih berekspansi ke jasa pengiriman barang serta bisnis lain, hotel dan plaza yang ada di Manado. Berdasarkan artikel dari Bloomberg Technes, dia menjadi orang terkaya ke-38 di Indonesia. Bahkan kekayaannya terus bertambah hingga 1.800 triliun rupiah. 7. Sofyan Wanandi. Sebagian besar dari kalian mungkin belum pernah mendengar nama Sofyan Wanandi ataupun perusahaan miliknya yaitu Santini Group. Tepat di tahun 1974, ia memulai karirnya sebagai seorang wakil direktur di perusahaan Dharma Kencana Sakti. Berbekal pengalamannya di berbagai bidang industri, akhirnya berdirilah Gemala Group yang nantinya berubah menjadi Santini ini. Karena ini merupakan perusahaan manufaktur dari motor Minerva. Nah, Aki Yuasa dan GeForce itu sebenarnya hasil produksi dari grup tersebut yang berasal dari segmen suku cadang otomotifnya. Dan berdasarkan daftar nama orang terkaya menurut versi Forbes, pria ini menempati urutan ke-65 dengan nilai sebesar 27,3 triliun rupiah. 6. Edwin Suryajaya. Banyak orang mau melamar kerja di perusahaan Astra Internasional karena dianggap sebagai salah satu perusahaan yang baik dan juga bergengsi. Perusahaan yang dibangun keluarga Suryajaya dan diteruskan oleh anaknya yaitu Edwin, sebelum akhirnya dijual pada tahun 1992. Di tahun 1997, dia mulai merintis Saratoga bersama dengan Sandiaga Uno. Belum lagi menghitung pendapatan sejak komisaris di Adaro Energi sejak 2004, sebuah perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang telah dirilis oleh Forbes, dia telah menempati peringkat ke-39 sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana nilai kekayaannya telah mencapai sekitar 20,1 triliun rupiah. 5. Jacob Sutoyo.
Mendengar nama Jacob Sutoyo dan perusahaannya yaitu Gesit Sarana Perkasa, memang begitu asingnya untuk didengar oleh orang-orang pada umumnya. Bahkan perusahaan yang dibentuk dengan nama Alka Industrindo diketahui pernah melejit harganya di bursa saham hingga 18%. Selain jadi pemegang saham Alkasa, perusahaan gesit ini juga pernah terlibat dalam pembangunan hotel elit, yaitu JS Luansa di kawasan Kuningan. Masih ada perusahaan lain dan bergerak di bidang multimedia yaitu PT Surya Citra Media yang menaungi SCTV serta Indosiar. Empat, James Riyadi. Lipo Group itu dikenal sebagai grup konglomerasi terbesar yang dimiliki oleh keluarga Riyadi. Tentu semua ini bisa terus berkembang berkat kehebatan James Riyadi setelah meneruskan jejak ayahnya yang membangun perusahaan tersebut. Jenis usahanya sendiri bahkan tidak terpusat pada satu segmen saja. Sebut saja kawasan properti seperti Lipo Karawaci dan juga Lipo Cikarang, Matahari Department Store, hingga rumah sakit yang diwakili oleh Siloam Hospital. Bahkan industri multimedia pun juga ada dan cukup lengkap untuk menjangkau berbagai lini masyarakat. Tapi kalian pasti bakal melongo ketika melihat harta kekayaannya mencapai 21 triliun rupiah. Tiga, Tommy Winata. Bagi kalian yang kerjanya di SCBD, pernah kepikiran tidak, siapa yang membuat kawasan perkantoran sekeren itu? Yuk kenalan dulu sama sosoknya. Tommy Winata, pemilik sekaligus pendiri dari Arta Graha Group, perusahaan yang membawanya menjadi taipan sejak zaman Orde Baru hingga sekarang dengan gurita bisnisnya pada industri perbankan, properti, dan juga infrastruktur. Jadi tidak heran kan, kenapa dia bisa diperhitungkan sebagai salah satu sosok berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dua, Antoni Salim. Besarnya nama Indofood tidak terlepas dari kehebatan Antoni Salim yang pintar melihat peluang bisnis untuk kemajuan perusahaannya. Melalui Salim Group yang dibangun ulang saat krisis di tahun 1998, dia berhasil melunasi tumpukan hutang mencapai 55 triliun rupiah di tahun 2004. Sejak 2001 dengan memperluas basis usahanya di luar Indonesia. Tentu yang di dalam negeri juga tidak dilupakan begitu saja. Lewat kebijakan menguntungkan untuk dia dan perusahaannya, seperti membeli perusahaan sawit, industri pertambangan yang berfokus ke tembaga dan emas, hingga joinan dengan grup Bakri di bisnis pertambangan batubara. Jangan heran kalau namanya berada di urutan kelima terkaya, dengan total harta sebesar 167 triliun rupiah. Satu, Dato Sri Tahir. Nama Dato Sri Tahir begitu melekat bagi Mayapada Group sebagai sosok pendiri dari rangkaian bisnis yang ada di bawahnya. Namun, sebelum berdiri di tahun 1986 lalu, sebenarnya dia telah memulai berbisnis jual beli pakaian dari Singapura ke Indonesia. Sampai akhirnya orang ini ingin melebarkan sayapnya ke industri lain lewat jasa keuangan hingga kesehatan. Hingga akhirnya, mimpi untuk menjadi dokter berhasil diraih dengan cara lain, yaitu membangun rumah sakit Mayapada yang punya standar internasional. Ia juga punya beberapa gedung bertingkat, seperti Mayapada Tower, hingga bisnis retail, dan kini dia telah menempati posisi sebagai orang terkaya ke-14 versi Forbes, dengan harta kekayaan sebesar 82,8 triliun rupiah.